yang dia sedang ada di pusaran persoalan besar mungkin ya, dia minta tolong sama Salma, Salma langsung iyain kok. Kalau flashback masalahnya sih sudah bisa aku terima ya gitu. Yang bikin nangis itu ya ini tadi teman-teman semua dengar kan betapa hancurnya hati ayah dan ibu. Yang lain aku bisa kuat gitu hadapin, cuma kalau udah apa ya, mendengar ayah semarah itu tuh jujur aja belum pernah juga ya semarah ini. Ya nggak pernah. Jadi ya ternyata lukanya sudah lebih tua. Baru tahu bahwa ternyata tidak minta maaf ya TM sama Bang Sunan segitu bikin beliau sakit seperti itu. Iya bahkan Boleh Salma, aku ngomong ya? Aku minta dia. iya silahkan ngomong. Jadi- Kita buka aja gitu loh biar jelas semuanya. Jadi ada satu momen di mana balik lagi ya, seperti aku bilang, aku sama beliau sudah selesai. Oke, aku sudah maafin beliau dan lain-lain, aku sudah menerima keadaan. Tapi sebagai anak, aku juga bisa melihat setelah kejadian itu memang perubahan di orang tuaku itu drastis sekali. Gitu. Aku bisa melihat lukanya mereka, walaupun aku nggak tahu dalamnya seberapa. Tapi lukanya itu masih sangat terlihat. Walaupun ibu sama ayah juga nggak ngomong. Sehingga ada satu momen di mana akhirnya aku bilang sama beliau gitu. Bilang sama beliau siapa? Sama dia. Sama dia. Dia nggak terhormat. Sama dia gitu, bahwa kayak ini aku bilang, kalau saya boleh minta tolong satu aja sama dia, tolong minta maaf sama orang tua saya, ibu dan ayah. Itu aja yang saya sampaikan. Saya minta tolong karena ngelihat kayak gini kita juga nggak kuat sebenarnya, cuma nggak pernah nyampein aja ke ayah, ibu juga nggak pernah ngomong gitu. Tapi I know, aku tahu kalau itu sakit. Jadi aku yang minta tolong ke dia, tolong minta maaf gitu, karena hati orang tua aku luka gitu. Nah itu Ya kan gini logikanya ya. Sementara saat ini yang dia sedang ada di pusaran persoalan besar mungkin ya, dia minta tolong sama Salma, Salma langsung iyain kok. Ya, ini nih anak saya nih, ya, yang entah kebaikan atau memang akhlaknya luar biasa, dia tolong, ya, si TM minta tolong, minta izin ditolong sama dia, langsung. Sekarang saya mau tanya, yang Salma minta tolong ke dia lakuin nggak gitu loh? Nggak usah banyak alasan lah gitu loh. Ya. Laki-laki. ada jawabannya gimana itu ayah tahu. Ya, nggak usah lah. Kita ini aja lah. Intinya tidak dilakukan juga. Intinya tidak dilakukan dah, itu aja apapun itu intinya. jawabannya, dia tidak melakukan itu. Ya. Jadi Taki saya ingatkan aja. Kami sekeluarga akan tunggu kamu di akhirat, ya. Dan nggak usah lagi berhubungan dengan anak saya, nggak usah minta-minta tolong lagi sama anak saya, ya. Sementara anak saya mau tolong kamu, anak saya cuma minta, lu minta maaf deh sama gua, sama bini gua, udah itu aja. Ya, lo kan katanya ustadz nih, lo kan katanya influencer anak muda supaya bener jalannya gitu loh.
benerin dulu diri lo gitu. Ya, lo bilang di video lo tuh kemarin 8 tahun saya nggak ada masalah sama Salma. 8 tahun juga udah berapa kali lebaran. Muka lo sama bapak ibu lo nggak pernah datang ke rumah gua. Ya, kirim ucapan kek, nge-DM kek, lo bisa nge-DM anak gua untuk minta izin, ya, memposting percakapan lo sama anak gua waktu anak gua minta maaf sama lo. Enggak, ini saya harus ngomong biar para pengikutnya tahu sejauh mana ilmu agamanya, sejauh mana akhlak dan adabnya. Saya rasa udah, itu cukup. Salma, memang nomornya itu udah diblokir atau gimana? Kami selalu lewat Instagram, lewat sosial media aja. Berapa sering sih komunikasi atau baru-baru ini ketika dia lagi ada masalah dan Aku rasa kalau komunikasi nggak sering lah, karena apa ya, aku juga nggak menganggap kami baik-baik aja, maksudnya ya baik-baik aja kan karena sudah berpisah gitu, tapi baik-baik lagi kayak kami berteman dan lain-lain itu enggak sih, nggak gitu konsep. Tapi apa yang ada di pikiran kamu waktu dia minta tolong itu, terus kok kamu iyain? Apa yang ada di pikiran kamu? Nggak apa-apa, jujur aja. Karena jadi sebenarnya di 2024 itu kan dia minta pada saat lebaran waktu itu ada satu video di platform sosial media di TikTok waktu itu yang heboh rame, aku juga tahu videonya gitu, yang dimana kayak bisa dibilang semua orang mengaitkan aku lagi sama dia. Tiba-tiba pada saat lebaran itu, momen itu dia lakukan, dia gunakan untuk minta maaf sama aku. Tapi kenapa aku tidak membalas? Karena menurut aku permintaan maafnya dia ke aku itu kurang genuine, kurang tulus, karena ada embel-embelnya. Embel-embelnya dia bilang, mohon maaf lahir batin, bolehkah aku posting? Jadi menurut aku itu sudah bukan ketulusan hati, itu udah strategi public relation kalau bisa dibilang. Jadi itu tidak dari hati. Sementara aku kalau minta maaf sama dia itu tidak pernah ada embel apapun. That's why di 2014 itu ketika dia minta maaf dan dia minta posting, aku tidak ngegubris sama sekali. Karena menurut aku itu bukan dari hati gitu. Tapi karena kemarin yang dia lagi kena masalah itu yang minggu lalu, ya apa ya, nurani aja sih ya, nurani aja. Kalau ditanya kenapa, iya niat baik aja, nggak tahu, bingung juga datangnya dari mana, memang hati. Ini jadi kayak pola nggak sih, maksudnya pada saat 2024 beliau punya masalah kemudian datang ke Alma minta maaf, kalau diposting apa enggak itu pertama. Yang kedua adalah setelah sekarang dia punya masalah lagi, terus komunikasi dengan Alma akhirnya dia minta boleh nggak ini diposting, itu melihat kayak kalau Tanyanya sama beliau, jangan sama aku. Aku nggak pernah ada pikiran negatif sejauh ini. Bang Sunan berarti sebagai ayah sangat keberatan banget dengan kemarin perihal Taki Malik minta tolong kepada Oh iya, sangat keberatan, apalagi dia posting begitu. kedepannya apa bang, mungkin bang yang pengen abang? Ya kedepannya saya nggak mau ada urusan lagi sama orang ini, kan saya udah bilang ya. Udah 8 tahun juga, kok udah lewat 8 kali lebaran. Ya, nggak ada itikat baik dari bapaknya maupun anak itu. Jadi ya sudah, saya tunggu di akhirat aja. Tapi Gampang kalau dia kan? ada itikat baik setelah melihat Enggak, respon udah gimana, nggak ada, Bang? nggak ada. Artinya udah benar-benar tertutup pintu maaf. Iya, tertutup. Karena polanya selalu giliran udah rame baru dia mencari sesuatu, ya kan? Udah rame baru. Itu kan apa artinya ya? Hah? Ya kalian pikir sendiri deh. Kalau orang nggak ada apa-apa, adem ayem, diam. Tapi kalau ada masalah, ada musibah, langsung nyari. Apa itu? Langsung kayak mau cari solusi apa? Nggak gitulah, ya. merasa dimanfaatkan. Oh pasti. Makanya hari ini saya perlu klarifikasi, saya perlu ungkapkan yang sebenarnya karena saya merasa anak saya dimanfaatkan.
gitu loh. Untuk menutupi masalah. Ya paling nggak dia cari inilah, cari apa ya, cari simpati publik. Oh nggak usah kaitin saya sama Alma, saya sudah nggak ada urusan sama Alma. Justru disitulah, ya kan, disitulah saya bersyukur. Terlihat jelas, kasih lihat kak, terlihat jelas bahwa anak saya yang mulai meminta maaf lahir batin terlebih dahulu. Iya, ini kan dia yang posting dan terlihat aku yang minta maaf duluan. Ya. Inilah adab atau akhlak dari Salma Vina, putrinya Sunan ya ini, gitu ya. Dia nggak belajar ilmu agama sampai ke Mesir, ke Arab, jauh-jauh nggak. Oke, saya rasa cukup teman-teman. Makasih, karena memang ini harus kami sampaikan lah. Udah blok aja sekarang, blok aja IG-nya sekarang. Paling ya di blog aja. Lebih ke sana sih. Wah, kalau saya bukan orang hukum sih selesai dia sama saya. Selesai.